Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi hari ini di dalam Renungan Rise Up. Tentunya kita bersemangat untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama baca dari Yosua Fatsal yang ke-13. Kalau kita perhatikan, kita baca sama-sama dari ayat yang pertama. Ini bicara tentang daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Kita melihat bahwa ketika masa tuanya pun, Tuhan masih berfirman kepada Yosua tentang tanah perjanjian yang seharusnya sudah diduduki. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu saya membaca ayat ini saya melihat bahwa sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu tidak pernah ada kata pensiun untuk melayani Tuhan. Tidak ada kata pensiun untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Di usia senjanya Tuhan masih bicara kepada Yosua, berfirman tentang menduduki tanah-tanah yang Tuhan pernah perintahkan kepada Yosua ketika waktu sebelumnya. Dan itu ditanya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan kehendaki adalah kita di masa kehidupan kita terus menerus secara konsisten melakukan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa untuk menuntaskan. Kita terus menuntaskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan lakukan setengah-setengah, tapi terus sampai akhir hidup kita. Sampai ada kesempatan di dalam kehidupan kita, sampai pada akhirnya terus lakukan. Tuntaskan, jangan lakukan hanya setengah-setengah. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan panggil kita pulang. Gak ada kata pensiun. Jadi kalau hari ini ada yang rasanya, aduh capek, aduh udah saya segini aja pelayanannya. No, hari ini kita sama-sama mau bangkit kembali. Ketika Tuhan mempertanyakan pertanggungjawaban kehidupan kita, pelayanan kita, kita boleh berkata, Tuhan ini aku berdiri sampai akhir, aku tetap melayani Engkau, aku tetap melakukan kehendak-Mu. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-14 dan 33, ini ayat yang mirip, sebuah penekanan. Saya baca di ayat 14. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Sama dengan yang di ayat 33 dikatakan, tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Yang menjadi bagian kita, orang-orang yang tetap teguh melayani Tuhan, yang teguh di dalam mengasihi Tuhan. Bagi suku Lewi yang mengasihi dan melayani Tuhan, bagiannya adalah Tuhan sendiri. Ketika kita dengan setia melakukan bagian kita, dengan tanggung jawab kita terus melakukan kehendak Tuhan, saudara sekalian, ada berkat Tuhan ketika kita menerima bagian yang terindah, yaitu Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Dia yang menjadi bagian yang terindah buat kita. Dia akan menjadi pribadi yang sungguh memelihara kehidupan saudara dan saya, sehingga hidup kita akan senantiasa diberkati. Teruslah giat melayani Tuhan. Jangan pernah undur dari melayani Tuhan. Jangan pernah undur dari melakukan kehendak Tuhan. Sebab ketika kita giat melakukan kehendak Tuhan, giat di dalam pekerjaan Tuhan, giat di dalam melayani Tuhan, ketahuilah firman Tuhan katakan di dalam Korintus, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan adalah bagian kita, dan ketika Tuhan menjadi milik kita, menjadi milik pusaka kita, maka hidupmu, hidupku akan penuh dengan berkat dari Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami kembali diingatkan untuk terus teguh berdiri melayani, mengasihi Engkau. Tidak pernah berhenti untuk melakukan kehendak-Mu. Dan Engkau adalah bagian yang terindah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus
mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menuntaskan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga Tuhan disenangkan dan banyak orang boleh diberkati. Terima kasih Bapa, berkati kami sekalian yang mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini, biar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yosua 13. Daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sihor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat dan di Ekron, dan orang Awi di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel, menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu, kepada mereka, yakni mulai dari yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi, dari Medeba sampai ke Dibon dan segala kota Sihon, raja orang Amori, yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaha, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salha, seluruh kerajaan Og di Basan, yang memerintah di Ashtarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaha itu, sehingga Gesur dan Maaha masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan, Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dan segala kotanya, yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret Hasahar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Yesimot, selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesibon, sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir dan di lembah, Bet Haram, Bet Nimra, Sukot dan Zafon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesibon sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung Danau Kineret, di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawot Yair, yang di Basan itu, 60 kota banyaknya selanjutnya setengah Gilead, Ashtarot dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Mahir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Mahir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriho. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan, Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka.
seperti yang dijanjikannya kepada mereka.